pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, Presiden meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Ia mengaku tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan 2 periode terakhir. Hal itu disampaikan Presiden dalam agenda zikir dan doa kebangsaan jelang Hari Kemerdekaan Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta. Di tengah sambutannya, Presiden meminta maaf atas ketidaksempurnaannya sebagai pemimpin. Presiden pun bilang sebagai manusia biasa, ia tak mampu memenuhi harapan semua pihak. Beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sama, menanggapi permintaan maaf Presiden Jokowi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar pun meminta maaf kembali karena kerap membuat repot dan berburuk sangka. Ia menilai tugas dan amanat para pemimpin negara itu tidak mudah. Kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf, kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh nggak? Kita maafkan Pak. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada Bapak-Bapak sekalian, karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Kena ya enggak, ketemu ya enggak, maido tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Di lain pihak, menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya, juru bicara PDI Perjuangan Chiko Hakim menilai sudah terlambat. Kata Chiko, permintaan maaf terlambat karena menurutnya banyak kerusakan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu yang disebut Chiko yakni pembegalan konstitusi untuk meloloskan anak Jokowi maju Pilpres. Kami dari PDI Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya, dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsu yang bersangkutan. Di pihak berbeda, Partai Amanat Nasional menghargai permintaan maaf Presiden Jokowi dalam acara zikir dan doa kebangsaan pada Kamis malam. PAN menilai sikap Jokowi yang mengakui adanya kekurangan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden sebagai wujud seorang negarawan. Partai Amanat Nasional mengapresiasi dan menghargai ucapan permohonan maaf Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan dalam acara zikir dan doa kebangsaan kemarin malam. Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara tetapi juga sebagai seorang manusia biasa tentu bisa berbuat kesalahan. Ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan ataupun kesalahan
dalam 10 tahun pemerintahannya. Tentu kami sebagai warga negara, sebagai partai politik, sebagai anggota masyarakat Indonesia menghargai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan kami ucapkan juga dalam kesempatan ini terima kasih atas pengabdian beliau selama 10 tahun menjadi kepala negara di Republik Indonesia. Berbeda dengan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa menilai ada tempat untuk Presiden menyampaikan pertanggungjawaban selama menjabat. Meski yakin masyarakat akan memaafkan, PKB menilai Jokowi yang menerima mandat dari rakyat tetap harus mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya. Salah satunya, janji pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Tapi selaku Presiden, itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait dengan janji-janjinya, terkait dengan kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai di mana. Termasuk janji menegakkan demokrasi juga masih tanda kutip. Ada yang masih belum merasakan kepuasan itu. Termasuk juga janji untuk pindah ibu kota juga sampai hari ini juga belum. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih cukup lebar, banyak juga yang kena PHK. Nah, itu janji pertumbuhan 7% tidak tercapai. Lalu